Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 64241315. Sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM itu punya peran besar banget karena bisa nyerap banyak tenaga kerja dan bantu pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi di sisi lain masih banyak UMKM yang kesulitan dalam hal manajemen, terutama di bagian perencanaan penjualan. Contohnya kayak di UD Murni Jaya yang ada di Bekasi, usaha ini bergerak di bidang pertukangan kayu tapi penjualannya tiap bulan naik turun dan belum punya anggaran atau prediksi penjualan yang jelas. Akibatnya kadang stok bahan baku nggak sesuai sama permintaan pasar. Itu bikin proses produksi jadi nggak efisien dan tentu bisa ngurangin keuntungan bahkan ngaruh ke perkembangan usaha ke depannya. Karena itu perlu banget dibuat perencanaan penjualan yang lebih baik lewat penyusunan anggaran berbasis metode peramalan. Dengan begitu UMKM bisa punya acuan yang jelas untuk nentuin target penjualan, ngatur bahan baku, dan ningkatin efektivitas produksi supaya usahanya bisa lebih maju dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini ada beberapa hal. Pertama, untuk memahami kondisi penjualan di UMKM UD Murni Jaya yang selama ini belum punya anggaran penjualan yang tersusun dengan baik. Kedua, penelitian ini juga bertujuan buat melakukan peramalan penjualan dengan metode semi-average yang menggunakan cara sederhana tapi cukup relevan buat melihat tren penjualan ke depan. Kemudian dari hasil peramalan itu nanti kita bisa dianalisis supaya kita tahu gambaran yang lebih jelas tentang potensi penjualan di masa mendatang. Hasilnya bisa dipakai sebagai dasar untuk menyusun anggaran penjualan yang lebih terukur dan sistematis. Dan penelitian ini diharapkan bisa membantu UMKM UD Murni Jaya dalam merencanakan strategi penjualan yang lebih efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Aulia Karisa dengan NIM 64241179. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini memberikan acuan bagi UMKM UD Murni Jaya dalam memperkirakan penjualan pada periode mendatang menggunakan semi metode average. Nah, dengan adanya perkiraan penjualan yang lebih tepat, UMKM dapat mempersiapkan strategi bisnis yang lebih matang. Yang kedua, penelitian ini juga membantu penyusunan anggaran penjualan agar hasilnya ini lebih akurat, terukur, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Hal ini penting supaya perencanaan keuangan dapat berjalan secara realistis dan efektif. Yang ketiga, manfaatnya ini adalah meningkatkan efisiensi dalam perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku sehingga jumlah produksi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dengan begitu, UMKM dapat meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok. Yang keempat, penelitian ini juga mendukung pengambilan keputusan manajemen khususnya dalam menentukan strategi penjualan, kebijakan harga, dan pengelolaan keuangan. Informasi hasil penelitian ini bisa menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen untuk mengambil langkah yang tepat. Dan yang terakhir, penelitian ini menjadi dasar bagi UMKM untuk meningkatkan efektivitas operasional serta keberlanjutan usaha di masa yang mendatang. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan UMKM UD Murni Jaya dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian ini. Nah, yang pertama itu, penelitian ini difokuskan pada kegiatan penjualan produk pertukangan kayu yang diproduksi oleh UMKM UD Murni Jaya di Bekasi seperti kusen, pintu, dan jendela. Fokus ini dipilih karena produk-produk tersebut merupakan hasil utama dari kegiatan usaha dan memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan perusahaan. Yang kedua, data penjualan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari periode Juli hingga Desember tahun 2023. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peramalan penjualan pada periode Januari hingga Maret 2024. Melalui data ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tren penjualan dan potensi pasar di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga ini
Penelitian ini menggunakan metode semi-average sebagai pendekatan utama dalam melakukan peramalan penjualan. Metode ini dipilih itu karena memiliki langkah-langkah yang sederhana, mudah diterapkan, dan cukup akurat untuk skala usaha kecil menengah. Dalam penelitian ini juga, metode semi-average tidak dibandingkan dengan metode yang lain, agar analisis lebih fokus dalam mendalam terhadap satu teknik peramalan. Nah, yang keempat itu, analisis penelitian difokuskan pada penyusunan anggaran penjualan jangka pendek. Nah, yang berfungsi untuk mendukung perencanaan produksi dan keuangan di UMKM UD Muarajaya. Dengan adanya anggaran penjualan yang baik, perusahaan itu dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku, mengatur kapasitas produksi, serta mengelola arus kas dengan yang lebih efisien. Nah, yang terakhir ini, cakupan penelitian ini meliputi bidang penjualan, produksi, serta pengelolaan bahan baku, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Melalui penelitian ini, diharapkan UMKM UD Muarajaya dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih optimal dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Riz Atul Aziza dengan NIM 64241240. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berisi teori. Metode ini adalah alat penting untuk memproyeksikan data masa depan seperti penjualan berdasarkan data historis yang sudah dimiliki. Inti peramalan membantu kita merencanakan apa yang akan terjadi, dan ini sangat vital untuk menentukan anggaran penjualan dan produksi. Metode semi rata-rata ini paling cocok untuk data yang memiliki jumlah periode genap, misalnya 4 tahun, 6 bulan, atau 8 kuartal. Langkah pertama yaitu bagi data. Kita bagi data historis penjualan menjadi 2 kelompok yang sama besar. Langkah kedua, hitung rata-rata. Hitunglah rata-rata penjualan untuk masing-masing kelompok data tersebut. Lalu, langkah ketiga adalah menentukan konstan A. Nilai A ini selalu kita ambil dari hasil rata-rata kelompok pertama. Langkah keempat, menghitung koefisien B. Koefisien B ini menunjukkan seberapa besar tren perubahan penjualan terjadi. Rumus langkah keempat yaitu rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama, lalu dibagi dengan jumlah data dalam satu kelompok. Lalu yang terakhir yaitu langkah kelima, menghitung proyeksi penjualan. Kita gabungkan semua nilai tadi ke dalam persamaan tren, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan A plus B dikali X, dan X adalah urutan tahun atau periode yang ingin kita hitung dimulai dari tahun dasar. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfiani dengan NIM 64241207. Penjualan UD Muarajaya setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan. Di samping itu, untuk pengadaan bahan baku, UD Muarajaya masih belum memperkirakan untuk penjualan di hari selanjutnya, karena belum adanya prediksi penjualan atau target penjualan yang menjadi acuan. Maka dari itu, perlu dibuatnya prediksi penjualan dalam bentuk anggaran penjualan agar UD Muarajaya bisa mengetahui berapa kusen yang dijual kepada konsumen dan berapa bahan baku yang diperlukan. Setelah membuat anggaran penjualan, diharapkan UD Muarajaya bisa dapat efisiensi dalam proses produksi dan bisa memperoleh keuntungan. Tahap awal yang dilakukan untuk membuat anggaran penjualan untuk perusahaan UD Muarajaya adalah melakukan survei dan wawancara. Dan setelah wawancara, didapatkan data penjualan 6 bulan terakhir dari perusahaan UD Muarajaya. Penjualan kusen di UD Muarajaya selama 6 bulan terakhir ada di bulan Juli sampai dengan Desember, yang dimana harga per kusennya itu sama dari bulan Juli sampai Desember, satu kusennya itu 300.000. Dan pada bulan Juli, penjualan kusen ada 150 penjualan dan harganya 300.000, jadi jumlah penjualan yang didapatkan dari UD Muarajaya ada 45 juta. Bulan Agustus ada 231 penjualan, harganya 300.000, dan penjualan yang didapat ada 69.300.000. Pada bulan September ada penjualannya 186 kusen, harganya 300.000. Jumlah penjualan yang didapat adalah 55.800.000. Pada bulan Oktober, penjualan kusennya ada 240, harganya 300.000 per kusen, dan jumlah yang didapat ada 72 juta. Di bulan November, ada 196 kusen yang dijual, harganya 300.000 per kusen, dan harga penjualan yang didapat ada 58.800.000.
pada bulan Desember ada 194 kusen yang dijual harganya 300.000 dan harga penjualan yang didapat ada 58.200.000. Jika ditotalkan dalam 6 bulan terakhir, jumlah penjualan yang dijual ada 1.197 kusen dan penjualan yang diterima oleh UD Murni-Jaya ada 359.100.000. Setelah mendapatkan data penjualan dari perusahaan UD Murni-Jaya, kita akan menghitung prediksi penjualan dengan metode semi average. Yang dimana rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus B dikali X. Yang dimana Y ini adalah nilai prediksi variabel atau tren, A adalah rata-rata untuk grup 1, B adalah pembagian bilangan dalam suatu kelompok dengan selisih rata-rata kelompok 2 dan 1, dan X adalah indeks waktu. Minus 1 hingga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah nilai yang memungkinkan. Selanjutnya adalah tabel 2, yaitu perhitungan perkiraan penjualan dengan metode semi average. Data ini meliputi penjualan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Total penjualannya adalah 1.197 unit. Langkah pertama adalah mencari nilai A dan B. Nilai A adalah rata-rata kelompok pertama, yaitu 189. Nilai B adalah perubahan rata-rata per periode. Ini didapat dari rata-rata kelompok kedua, dikurang rata-rata kelompok pertama, lalu dibagi jumlah periode di antara keduanya. Hasilnya nilai B adalah 7. Persamaan tren penjualan menjadi Y sama dengan 189 ditambah 7 dikali X. Nilai X ini adalah urutan periode waktu dari titik tengah Agustus. Penjualan untuk tahun depan dimulai dari Januari. Untuk Januari nilai X-nya adalah 5, jadi 189 ditambah 7 dikali 5 sama dengan 224. Selanjutnya Februari, nilai X-nya adalah 6, jadi Februari itu sama dengan 189 ditambah 7 dikali 6, hasilnya 231 unit. Dan yang terakhir di bulan Maret dengan X sama dengan 7, yaitu Maret sama dengan 189 ditambah 7 dikali 7. Hasilnya 238 unit. Perkenalkan, nama saya Florencia Sekaruni Ngabut dengan NIM 64241305. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penelitian pada UMKM UD Murni-Jaya menunjukkan bahwa anggaran penjualan sangat penting untuk keberlangsungan usaha, khususnya dalam merencanakan produksi dan kebutuhan bahan baku. Yang kedua, dari hasil peramalan menggunakan 3 metode, yaitu semi average, trend moment, dan last square diperoleh. Dan yang ketiga, metode semi average menghasilkan perkiraan penjualan Januari sampai Maret 2024 sebesar 224, 231, dan 238 unit. Metode trend moment serta last square menghasilkan angka perkiraan yang sama, yaitu Januari 216, Februari 221, dan Maret 225 unit. Yang keempat, berdasarkan perhitungan standar kesalahan peramalan atau SKP, metode trend moment dan last square terbukti lebih akurat untuk digunakan dalam membuat peramalan penjualan di UD Murni-Jaya. Yang kelima, dengan adanya perencanaan anggaran penjualan, UMKM dapat lebih efektif dalam mengatur produksi, efisien bahan baku, serta mengoptimalkan laba perusahaan. Sarannya, yang pertama, bagi UMKM UD Murni-Jaya, sebaiknya menerapkan metode trend moment dan last square dalam menyusun anggaran penjualan karena terbukti lebih akurat berdasarkan hasil penelitian. Menjadikan anggaran penjualan sebagai acuan utama dalam pengadaan bahan baku dan perencanaan produksi agar lebih efisien melakukan evaluasi secara rutin setiap periode untuk membandingkan relasi penjualan dengan hasil peramalan sehingga dapat memperbaiki metode yang digunakan di periode berikutnya. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya,
dapat menambahkan periode data penjualan yang lebih panjang agar hasil peramalan lebih akurat, mengoptimalkan metode peramalan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif, misalnya mempertimbangkan tren pasar musim atau faktor eksternal lain. Untuk memperkuat hasil prediksi, melakukan analisis perbandingan dengan UMKM sejenis di wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas tentang efektivitas metode anggaran penjualan. Terima kasih.